Global tentang apa tadi? Diri sendiri. Mengenal identitas. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kegiatan pendidikan global. Dipimpin Rafa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai Pendidikan global, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita akan mengenal tentang kebinekaan global. Siapa tahu kebinekaan global? Dan tahu? Apa sayang? Kebinekaan global itu tindakan yang saling menghargai keberagaman, yaitu saling toleransi dan menghargai sesama perbedaan kehidupannya. Oke, siap, Susan. Bagus. Ya. Sudah pernah mengenal diri kalian sendiri, identitas? Identitas apa aja sih yang disebutkan? Nah, tahu ya, semuanya nama, kalian punya nama masing-masing. Identitasnya itu nama itu identitas. Kita mengenal identitas diri sendiri. Jadi teman kamu hebat ya, bisa menjelaskan global apa. Ya, yang pertama, kalian pernah menyembunyikan identitas? Tidak. Wah, hebat. Apakah pernah muncul perasaan saya menutupi global? Menutupi perasaan identitas kamu? Ada yang pernah? Tidak pernah. Bagus. Apakah kalian merasa bebas dan merdeka untuk bergerak di sini? Ada nggak yang masih malu-malu? Tidak ada? Bagus. Oke, hebat anak ibu. Tidak ada ya, tapi kalian sudah paham nih. Berarti SMP 38 sudah paham bahwa kita sudah bisa berkebinekaan global dari bermacam-macam budaya dan suku. Oke, kita mulai aktivitas. Oke, kita main game, silakan. Bangkunya digeser. Oke. Kita sekarang, ya, yang pertama, kalian masuk dalam kelompok sama-sama jenis kelamin. Kapten main. Laki-laki cuma gitu. Ya, main jenis kelamin. Ya, silakan berkelompok dengan jenis kelamin. Ayo, cepetan. Ayo, paham nggak ini namanya identitas? Identitas paham nggak nih? Yang tadi pertama identitas adalah nama. Terus terus kelamin, agama, suku, jenis makanan. Iya, benar. Berarti kalau misalnya Budara minta ya kalian jenis kelamin, kalau begini benar nggak? Identitas dirinya, kenapa berpisah dengan kakaknya? Ayo silakan bersama, ada kalian masuk dalam kelompok jenis kelamin yang sama. Ya, benar ya. Yang kedua, masuk dalam kelompok agama yang sama, agama yang dianut. Ayo siap, masuk dalam kelompok. Berarti yang cowok-cowok gabung, ceweknya gabung, nggak apa-apa. Yang satu agama. Ya 90%, 9,8% ya agama. Oke. Sekarang yang ketiga, bergabung dengan kelompok yang satu asal atau suku. Ayo suku. Jawa Tengah. Suku? Kali sini dong, berbeda kan? Suku? Batak. Dari Sumatera. Sudah paham ya? Aktivitasnya mainnya. Oke, sekarang kalian bergabung ke kelompok kelas. Yang
D. Aduh kasihan 7 D sendiri ya nggak apa-apa. Ini kelas 7? 7A, oh 7A sini. Oke. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, kalian sudah paham ya? Sudah paham identitas itu saya beradanya ada di mana? Oh iya, kalau tadi bilang udara, masuk di dalam kelompok kelamin. Berarti masuk di apa identitasnya dengan kelamin. Tadi dengan suku, masuknya di kelompok suku. Kalau masuknya kelompok kelas, kalian masuk di kelompok kelas. Paham ya? Ya. Oke, yang ibu tanya sekarang, bagaimana perasaan kamu pada saat tadi putaran aktivitas ya? Yang sama, siapa aja yang sama? Maksudnya dalam satu kelompok, saya ketemu dia lagi sama siapa ya? Siapa? Kita sama dulu. Beda semua lagi. Beda sama apanya? Suku? Jenis kelamin? Terus? Agama? Terus? Kelas. Itu yang namanya identitas ya, global. Kenapa kita sama-sama? Karena kita sedang belajar damai dengan diri sendiri. Ya kan? Damai kan? Ya. Kalau kita bersama, kita nggak membedakan suku, agama, jenis kelamin. Yang laki-laki maunya main sama laki-laki. Enggak kan, Mas? Mainnya sama-sama kan? Berarti kita damai dalam diri sendiri. Amas, tadi dalam kelompok. Ayo, ceritakan putaran kamu di dalam kelompok. Siapa aja yang masih sama kamu dalam satu kelompok? Dalam putaran tadi, permainan aktivitas, siapa aja? Rahel. Kamu sama dengan Rahel. Kenapa? Karena satu agama. Kedua, sama satu suku. Ya. Tiganya beda. Jenis kelaminnya tidak sama. Itu namanya identitas. Jadi kita nggak berputar. Kita nonton dulu yuk videonya yuk. Apa sih global? Ada suaranya? Ada suaranya? Ya, ini tadi kamu putaran dalam kelompok, ya kan? Ya. Kita tetap suku agama sama semuanya, nggak bisa nyala. Ya. Aneh. Cut dulu Kak. Kita setiap orang punya banyak identitas, ya. Yang pertama ada nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya kalian di daerah mana, ya. Jadi tempat tanggal lahir, paham ya? Orang. Nah, saat kamu berkumpul bersama-sama orang kayak tadi kamu berkumpul, kamu sudah punya identitas diri, nama, jenis kelamin, apalagi ini. Ayo. Lagi? Nah, namanya identitas. Kita banyak dikumpul nih. Kamu cuma segini nih, tapi ini banyak. Nanti kamu ada di dunia kampus misalnya, atau dunia SMA, masih banyak. Kita nggak pernah punya malu untuk mengubah identitas. Kenapa? Karena kita hidup di Jakarta, ya, yang banyak ragamnya budayanya, baik itu budayanya Indonesia sendiri maupun budaya luar. Ya, filmnya ini, ya, mengenai identitas diri. Dimanapun kalian berada, dimanapun kamu lahir, pasti kamu punya identitas. Ya, sukunya dari mana? Oke. Ya, kita punya identitas sendiri, ya. Jadi kalau kamu sudah dewasa, kamu punya identitas sendiri. Nah, namanya apa? KTP. Bukan KTP. Di situ menjelaskan ada apa aja? Ayo.
Ya itu namanya identitas ya. Kalau nggak punya identitas, nggak laki, nggak perempuan, namanya bencong. Ya selesai. Oke, harus mengakui. Dan itu kita mengenal identitas. Lanjut. Ya ini tadi Pak lanjut. Nah, setiap orang punya banyak identitas, ya kan? Ya. Coba baca yang pertama. Mungkin Kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Contohnya apa? Kayak tadi Amos. Amos sama siapa? Rachel ya. Rachel mempunyai identitas kesamaan agama, tapi kumpul bersama mempunyai perbedaan suku. Oh, sukunya jadi satu. Jadi dia mempunyai perbedaan kelamin. Jenis kelaminnya berbeda. Ya. Siapa lagi tadi kumpul dalam satu kelompok, beda agama. Amos. Ya, kumpul dengan kelompok laki-laki. Ada perbedaannya, ada di agama, tapi dia tetap sama dengan satuan sama jenis kelamin. Yang kedua, baca. Setiap orang banyak punya identitas. Ada Identitas yang bisa saja yang terlihat sejak berbeda tidak bisa berubah. Ada juga identitas yang kelihatan bangun, ciptakan dan ubah. ada misalnya saya lahir di Jakarta, padahal saya aslinya orang Jawa. Tapi kita mengikuti, kita rubah, kita ciptakan, kita bangun. Ya. Yang ketiga, setiap orang mempunyai identitas. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang berdapat identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya apa? Oh, main kata-kata suku. Ya. Agama, oh iya agama ya Mas ya. Biasanya begitu ya, kan terakhir ya. Biasanya kalau agama tidak minoritas, biasanya juga dididikan, ya kan? Ya kan? Kita jadi kelompok sih. Kita banyak nih, cuma beda karena agama, ya. Mudah-mudahan SMP 38 ya. Oke lanjut. Ini sudah ya. Yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Kita mesti punya standarnya. Kita berbeda. Maka ini jadinya pintar. Masing-masing orang mempunyai keunikan. Keunikan sidik jarinya pasti berbeda. Gak usah sidik jari. Mungkin di sini ada yang punya tanda lahir. Itu juga keunikan. Mungkin bentuk mata yang biasanya matanya begini, ada matanya bulat. Itu namanya identitas. Ya, identitas yang unik yang orang tidak miliki. Maka ibu kemarin mesti taruh ibu berbahagialah mempunyai
yang unik. Jangan marah kalau udah bikin temennya, ya? Iya. Oke, lanjut. Ini standar umumnya. Ini standar diri sendiri nih yang unik. Sekarang standar umumnya baca. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Jadi standar umumnya, misalnya kamu cantik, kamu ganteng. Itu bukan berarti itu namanya standar umumnya. Bukan berarti kamu masuk dalam identitas orang-orang cantik kumpul sama yang cantik, orang-orang kaya kumpul sama orang kaya, itu tidak ada. Kita semua sama. Oke, lanjut yang ketiga. Oh, yang kedua sadar diri sendiri. Yuk kita saksikan, kita tonton apa sih sadar diri sendiri. Nah, ya, standar diri sendiri berdasarkan dari keluarga yang sederhana. Kita semua berdasarkan dari keluarga sederhana ya. Ya. Bahagia ya, Bahagia. amat bahagia. Lanjut, kita lihat. Kita berasal dari keluarga yang amat sederhana. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana standar umum? Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif.
beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan dia bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Paham ya? Jadi yang namanya standar umum, kamu tidak bisa menjadikan orang, oh iya dia cantik ya, rambutnya lurus, tidak. Bawalah diri kamu sendiri. Apa tadi bilang? Inner beauty. Yang ada dalam diri kamu. Oke, belas kasih. Nah, ya. Setiap orang punya perasaan, ya. Setiap orang kalau tadi dia selalu melihat ke atas, dia pasti nggak punya perasaan tidak mencintai dirinya sendiri. Kalau kamu tidak bisa menciptakan diri kamu, kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri. Bagaimana cara mencintai diri sendiri? Yaitu yang pertama, narsis. Kalau narsis apa? Mengagumi nih, kamu mengagumi diri kamu sendiri secara berlebihan. Orang narsis. Kalau orang soft pity sama siapa beda. Mengenal dirinya secara berlebihan. Itu kalau dirinya sendiri, itu narsis, ya. Jadi ada dua, ya. Kita harus menciptakan, mencintai diri kita sendiri, ya. Yang ini yang berlebihan, yang ini, ya. Kita ini baca ini apa mengalami dirinya sendiri, mengalami diri sendiri secara berlebihan. Oh, ya. Jadi ada dua, yang satu narsis, yang satu ya mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menjadi orang yang paling malang sedunia. Ya, ada nggak di sini? Ada nggak merasa dirinya malang? Ada tidak kalian mencintai diri sendiri? Bagaimana caranya? Nah, latihan yang pertama adalah apa? Kebaikan diri, mengekspresikan cinta, menerima dirimu apa adanya.
Ya, oh iya saya bentuknya orang Jawa, orang Jawa begini, udah nggak apa-apa, gitu ya. Jangan ini, kalau kayaknya ngelihat yang ini, lain yang mukanya panjang, bersih, putih, misalnya. Lihat kamu beda putih ya, kok saya kulitnya hitam. Nah, itu adalah identitas diri kamu, keunikan yang ada dalam diri kamu, ya. Yang kedua adalah kesadaran diri. Kesadaran penuh. Bagaimana cara melatih diri sendiri? Yaitu kamu lihat di kaca. Ih, saya cantik ya. Berarti kamu mencintai diri kamu. Itu yang namanya ini self pity, ya. Selalu membuat apa tadi diterangkan? Saling paling malang, bener. Gue jelek banget deh, orang cakep ya. Berarti kamu gak mencintai diri kamu sendiri, ya. Melatih diri kamu sendiri, ya. Paduan mengharmonikan tiga dari mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah kebaikan diri sendiri, kesadaran penuh, dan keteguhan itu apa? Bahwa setiap orang mengalami Ya, keterhubungan. Setiap orang kalau mengalami hubungan pasti ada kesulitan kan? Nggak semuanya jalan apa adanya. Oke, ya. Ini ada latihan mencintai diri sendiri nih. Kebaikan dari sendiri-sendiri, misalnya mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ekspresi cinta kamu kepada dirimu sendiri. Oh iya saya cantik ya, oh saya unik ya. Jangan marah. Pesek lo itu enggak marah. Enggak dong, saya cantik. Saya harus bangga dengan diri saya. Ya, ibu mesti apa sih itu tetap cantik. Ya, karena itu namanya ibu memberikan motivasi positif kebaikan diri. Oke. Nah, sekarang tugas kamu adalah ya, ini tugasnya. Bikinlah galeri diri. Ya, nanti kamu upload, kamu masing-masing punya media sosial. Yang pertama, kamu membuat CV. Tadi identitas. Sudah pernah bikin? Nah, identitas isinya apa? agama, suku, hobi, sekolahnya kamu di mana? Terus klub sepak bola itu kalau laki-laki, mungkin kalau kamu ekstrakurikuler atau misalnya ekstra menarik, yang suka menarik, ya itu favorit ya, hobi itu termasuk favorit. Oh iya saya suka menarik, tapi kamu nggak ada ekstra nggak ikut nari, nggak apa-apa itu karena hobi ya. Terus makin banyak identitas makin bagus ya, jadi kamu membuat galeri semakin banyak identitas kamu, makin panjang makin bagus ya. Karena yang bisa mengatakan 100 fakta tentang diri Anda, kalau di galeri seperti itu ya. Kalian bisa memposting di media sosial atau mengundang teman untuk mengunjungi. Kira-kira identitas saya selain agama ini apa lagi ya? Banyak ya. Tugas kalian membuat galeri di. Oke, cukup sekian sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti global ya. Kegiatan global ini sudah selesai. Sebelumnya kita
kegiatan terkait kebinekaan global dan identitas diri